Komsel Sayuka proudly present. Jumpa lagi dalam Bincang Malam Minggu. Ini episodenya, ini sangat spesial teman-teman. Kalau kemarin memang dengan Mbak Maggie dan Jeffrey, tapi sekarang host baru VW Panda. Ya, jadi memang agak besar orangnya, sehingga lebih mirip dengan panda. Itu ya teman-teman ya. Nah, dalam episode spesial ini kita akan berbicara tentang Bibi Paman, bincang-bincang panggilan iman bersama Frater Ratno. Apa kabar Frater Ratno? Puji Tuhan baik. Gaul banget nih fraternya ternyata. Frater Ratno. Ya. Kalau saya dengar Frater Ratno itu sekitar bulan Desember kemarin ya. Kita baru dengar ternyata ada seorang frater liburan di paroki Sayuka. Betul ya Frater ya? Sampai tanggal berapa Frater liburannya? Sampai mulainya dari tanggal 14 Desember sampai nanti tanggal 17 Januari. Itu istilahnya ya bukan liburan sih, kami berpastoral Natal atau asistensi Natal gitu. Nah, itu lebih kurang 3 minggu Frater. 3 minggu. Teman-teman Sayuka yang masih muda jadi frater itu ada liburannya. Ya, 3 minggu. Nah, ini kita akan bahas lagi kenapa kok bisa 3 minggu boleh ya. Tapi kalau saya dengar lagi Frater Ratno itu ada dari Surabaya juga ya. Betul. Arek Surabaya guys. Surabaya. Surabayanya mana Frater? Frater berasal dari Paroki Roh Kudus Rungkut Surabaya. Alamat rumahnya Frater itu di Medokan Ayu Utara Gang 17B nomor 3. Umat Paroki Rungkut Roh Kudus Surabaya, daerah Medokan Ayu. Halo. Terus gimana Frater? Saya putra ketiga dari pasangan bapak saya, namanya Bapak Bambang Trisanyoto atau biasa dipanggil dengan Bapak Bambang. Ibu saya Maria Magdalena Magiati, bisa dipanggil Ibu Magiati. Bapak Bambang dan Ibu Magiati. Ibu Magi. Bapak Bambang, Ibu Magi, halo. Terima kasih sudah memberikan Frater Ratno untuk gereja. Berat ini bagi orang tua berat, tapi Frater ini ternyata bisa senyum-senyum, senang. Gitu. Kemudian kalau saya dengar lagi ternyata Frater itu anak terakhir ya. Anak ketiga ya. Anak terakhir dipersembahkan untuk gereja. Kakaknya siapa Frater? Kakak saya yang pertama namanya Elisa Eko Prasetyo atau bisa dipanggil dengan nama Mas Eko. Lalu yang kedua namanya Maria Dwi Krisnani atau bisa dipanggil dengan Mbak Nani. Say hello dulu. Mas Eko dan Mbak Nani, apa kabar? Hai, ketemu lagi dengan Frater Ratno di channel YouTube Sayuka TV. Ya. Ini memang nanti akan kita tayangin di paroki, di channel YouTube paroki. Begitu ya Pak ya? Sayuka TV. Terkenal Pak ya? Yang terkenal fraternya. Nah, Frater Ratno itu memang mengalami masa panggilan yang tidak melalui seminari menengah dulu ya. Betul. Tetapi langsung melalui seminari tinggi. Bisa dibilang ini bypass gitu. Ekspres gitu. Ternyata panggilan itu tidak selalu harus melalui seminari menengah, tetapi boleh juga melalui seminari tinggi langsung. Kenapa kok bisa seperti itu, Frater? Ya, namanya panggilan kan proses ya Pak ya. Jadi setelah saya lulus SMP, saya belum merasakan panggilan. Lalu ya, saya masuk ke SMA umum. SMA saya di SMA Katolik Santo Hendrikus Surabaya. Lalu ketika lulus SMA ada keinginan untuk menjadi imam, tapi kecil gitu. Lebih banyak menjadi cita-citanya menjadi manajer orang-orang kantoran gitu Pak. Oleh sebab itu orang tua saya menyekolahkan saya ke Universitas Katolik Dharma Cendika, jurusan akuntansi, ekonomi akuntansi gitu. Wow. Tuh, lulus S1 Pak saya Pak, puji Tuhan. Lulus S1 akuntansi. Accounting guys. Accounting. Ternyata. Jadi SMA-nya di Hendrikus, kemudian kuliahnya di Universitas Dharma Cendika.
itu miliknya Keuskupan Surabaya. Ya, Ternyata fraternya juga di seminari tinggi Punyanya Providensia Keuskupan Dei, Surabaya. miliknya Keuskupan Surabaya. Semua hidupnya untuk Tuhan. Keuskupan. Keuskupan. Lah ini guys, kalau jurusannya accounting, kemudian bekerjanya itu pasti di accounting. Tahu nggak? Salary-nya gede. Nah, ininya brother ya. Iya sih Pak, betul. Betul ya. Ya betul. Wah, Memang cukup menjanjikan lah kalau. cukup menjanjikan ternyata. Tapi kenapa frater kok memilih jadi frater? Kenapa nggak jadi manajer gitu? Bisa dijelasin brother? Baik, saya sudah kerjanya 5 tahun dan memang saya pernah sempat dipromosikan untuk jadi kepala akunting, jadi membawai beberapa admin gitu. Tapi ya dengan gaji, tentunya dengan gaji yang juga lumayan besar. Tetapi selama 5 tahun itu, walaupun segala sesuatunya terpenuhi, baik dari aspek finansial maupun hal-hal yang lain, ternyata ada kebutuhan batiniah saya, hidup rohani saya itu yang menjadi kering akhirnya itu. Bagaimana tidak? Karena seringkali banyaknya pekerjaan itu menuntut saya untuk lembur, hingga ke gereja hanya sekedar misa saja perayaan Ekaristi, tidak bisa terlibat dalam kegiatan ke gereja yang lain seperti OMK. Dulu kan saya juga sempat sebelum kerja sempat aktif di kegiatan OMK, tapi ketika bekerja itu saya sangat jarang untuk kegiatan aktif, kegiatan gereja. Ini yang membuat saya kering gitu. Jadi hanya perayaan ikut misa terus udah pulang. Kadang-kadang ya setelah misa langsung kembali ke kantor mengerjakan beberapa tugas, atau di rumah masih mengerjakan tugas-tugas kerja gitu. Ini calon manajer accounting ya sebetulnya. Iya, betul. Tapi memang dalam waktu perjalanan 5 tahun itu ternyata frater memiliki kekeringan ya, merasa kering, merasa rohani itu tidak terpenuhi kebutuhan frater itu. Cuman kalau tadi saya mendengar kalau frater bilang tentang OMK di masa lalu, mungkin ya ini menjadi satu pemicu frater menghidupkan kembali panggilan frater yang tadi dibilang kecil. Iya. Mungkin ada pengalaman seperti apa frater tentang waktu lalunya? Ya, pengalaman sih ketika saya memiliki seorang romo pembimbing OMK, seringkali kalau ada masalah, ya baik itu dengan lawan jenis maupun pekerjaan saya, biasanya curhatnya kepada beliau. Dari curhat-curhat itu saya merasakan bahwa kehadiran romo itu benar-benar diperlukan gitu untuk memahami pergulatan umat, memberikan suatu peneguhan. Dari itulah saya juga merasa, kok tertarik gitu bahwa hidup seorang imam itu menjadi berkat atau sukacita bagi banyak orang. Dan dari itu juga saya merasa panggilan saya semakin meningkat gitu istilahnya itu. Dan saya sempat memberanikan diri berkata kepada beliau, Romo, saya ingin menjadi seperti Romo, seperti menjadi imam gitu. Ya beliaunya sih setuju saja, memberikan suatu respon yang positif pada saat itu teman-teman. Tapi beliau bilang, loh, kamu nggak apa-apa kalau kamu mau ingin jadi imam. Ini mungkin suatu panggilan atau jalan Tuhan. Kamu harus melalui dulu proses kerja. Walaupun kamu di tempat kerja sudah enak, gajinya tinggi, tetapi ada sesuatu yang kurang gitu. Dan ini kamu sudah betul mencari jati dirimu begitu. Lah, beliau berpesan untuk mengutarakannya kepada orang tua saya. Gitu. Terus saya cerita curhat sama ibu saya. Kalau saya ingin menjadi seorang romo gitu, dengan alasan karena saya melihat romo itu bisa hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Terus saya juga terinspirasi beliau yang walaupun lelah itu, tetapi bisa memberikan peneguhan kepada umat yang lain, menjadi hidupnya menjadi berkat gitu. Dan saya ingin seperti beliau. Itu lalu ya ibu saya ya menyetujui, ya enggak apa-apa Le, kalau ibu setuju kamu kalau mau jadi imam gitu, tapi pamito dulu atau ngomong dulu sama bapak gitu. Nah ini memang suatu yang menarik ya ternyata ya.
jadi imam, mau jadi frater dulu ya, masuk seminari, belum jadi fraternya ya, mau masuk seminari tinggi dulu, itu kita harus ngomong dengan orang tua. Ya, yang penting adalah terbuka dengan orang tua. Terbuka dengan orang tua. Ya. Nah, ini satu hal yang menarik teman-teman. Ya. Kita harus terbuka dengan orang tua, baik bapak maupun ibu, supaya apa yang menjadi pilihan jalan hidup kita itu betul-betul direstui. Betul. Nah, sangat menarik ini bagaimana? Kalau ibu setuju, bagaimana nih dengan bapak ini, Frater? Dengan bapak sih, ya istilahnya bukannya tidak setuju ya. Tapi awal itu memang terasa berat. Bapak itu untuk melepaskan saya atau mengizinkan saya masuk ke seminari. Karena pada saat itu kan saya juga posisinya juga sudah mapan, tinggal mungkin mencari pasangan hidup, lalu gajinya juga sudah tinggi dan setiap bulannya juga ya memberikan sesuatu untuk keluarga lah itu, menjadi penunjang ekonomi dari keluarga. Tapi bapak saya mendapatkan beberapa nasihat dari ibu saya, dari beberapa orang gitu, dan akhirnya singkat kata bapak saya ya mengizinkan saya untuk masuk seminari dengan berpesan bahwa ya ini kalau kamu memang sudah mantap di jalan panggilan ini mau masuk seminari, ya kamu harus bertanggung jawab penuh, jangan setengah-setengah gitu. Itu pesan bapak saya. Apalagi kamu orang laki kan ya harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dipilihannya begitu. Itu bapak saya memberikan nasihat seperti itu. Jangan lagi masih memikirkan ini dan itu gitu. Jadi harus mantap kalau mau masuk seminari, ya silakan masuk seminari. Bapak saya mengizinkan gitu. Akhirnya dapat restu dari bapak. Ya, sekalipun mungkin agak melalui proses ya. Proses memang tidak mudah. Tapi dalam prosesnya itu frater mengajak saudara, mengajak mengajak tante juga tentu membuat suatu pertimbangan tersendiri buat frater. Itu apakah ada saran-saran juga dari keluarga atau mungkin frater juga mengutarakan juga terbuka terhadap keluarga yang lain misalkan? Kalau yang terbuka sih hanya keluarga saya ya, bapak ibu saya aja. Tapi saya rasa juga om saya ya, tante, kakak saya juga. Ya udah, kalau itu memang panggilan hidupmu atau kamu ingin ke sana, tadi kamu sudah dewasa, juga sudah kami pandang udah berumur lah istilahnya, itu sudah bisa menentukan pilihan hidupmu. Ya kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang kamu pilih. Harus bertanggung jawab. Quote hari ini ya. Bertanggung jawablah terhadap pilihan. Ternyata masuk menjadi seorang frater, belumlah jadi seorang frater, masuk memutuskan masuk di seminari tinggi itu juga penuh pergulatan. Ya, tidak eman juga dengan bekerja. Terus kemudian orang tua juga seperti itu. Tapi frater, apakah panggilan itu terlambat, frater? Kalau frater memulai dari bekerja dulu, biasanya kan kita harus mulai dari seminari menengah dulu. Betul. Nah, kalau menurut frater, apakah sebuah panggilan itu terlambat? Saya juga awal-awalnya punya pikiran seperti bapak juga. Apakah saya tidak terlambat gitu? Kadang-kadang saya usianya sudah dibilang juga sudah bukan, ya sudah tua lah istilahnya. Lalu sudah lulus kuliah. Apakah tidak terlambat gitu. Lalu saya coba curhat kembali kepada Romo pembimbing rohani saya, Romo pembimbing OMK pada saat itu. Lalu beliau mengatakan, ya tidak ada kata terlambat untuk sebuah panggilan. Terus saya juga masih belum percaya. Nah, beliau tahu kalau saya masih ragu-ragu. Lalu beliau memberikan contoh, ada beberapa romo yang jabatannya sudah pernah bekerja, memiliki jabatan juga cukup bagus ya istilahnya itu ya, lumayan di perusahaan, gak lulus sarjana juga, terus posisinya juga bagus di perusahaan, itu mau meninggalkan segala sesuatunya untuk menjadi seorang imam gitu. Terus ya beliau memberikan contoh seorang romo seperti itu, dan oh iya saya tahu romo tersebut gitu. Ya, itu dari situlah saya termotivasi gitu untuk masuk ke seminari. Terus dan beliau juga tidak tinggal diam istilahnya, beliau tetap membimbing saya agar saya bisa masuk ke seminari. Setelah masuk seminari pun juga beliau masih ya istilahnya memberikan wejangan, nasihat-nasihat gitu ketika liburan gitu di
paroki. Ini sangat menarik ya. Menarik. Ternyata panggilan itu tidak pernah terlambat. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah Panggilan. panggilan. Sekalipun sudah bekerja pun sangat boleh sekali. Boleh sekali. Bahkan dari contoh frater tadi, ada yang menjadi romo sebelumnya itu seorang manajer, Betul. kemudian seorang yang sukses dalam usahanya, tetapi kembali kepada frater rasakan bahwa ada sebuah kekeringan, ada sebuah kerinduan rohani yang tidak bisa terpenuhi selama dalam waktu bekerja. Itu ya tanda-tanda bahwa kita memiliki sebuah panggilan. Dan bagaimana menghidupi panggilan itu sendiri, tentu kita harus melihat kembali di masa lalu kita. Kita punya kerinduan apa? Iya. Kemudian dari pembimbing kita bersama dengan romo pembimbing semakin menguatkan kita, semakin menguatkan panggilan kita. Tapi sebuah panggilan itu juga melalui proses Betul. tidak mudah, Tidak ujuk-ujuk gitu. tidak ujuk-ujuk gitu. Bahkan masuk seminari pun tidak ujuk-ujuk juga ya. juga. Artinya keterbukaan itu Ya, menjadi salah satu hal yang penting yang harus diungkapkan kepada orang tua, bapak, ibu itu yang terutama, Keluarga, anggota keluarga ya. Dan sampai pada sebuah keputusan untuk masuk di seminari tinggi. Dan ingat, quote hari ini, bertanggung jawablah terhadap pilihan hidupmu. Iya. Baik frater, Iya. terima kasih atas waktunya, ngobrol-ngobrol santainya. Semoga kerinduan-kerinduan yang frater rasakan juga sama dirasakan oleh teman-teman di Sayuka, paroki Sayuka khususnya ya. Iya. Teman-teman, Anda tidak harus menjadi lulus dari SMA kemudian ke seminari menengah. Tapi yang sudah bekerja tapi punya kerinduan, boleh langsung mendaftar di seminari tinggi seperti Frater Ratno. Oke. Terima kasih Frater Ratno. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga tetap bahagia, tetap kuat dalam panggilan hidupnya dan semangat terus untuk melayani. Amin.